Assalamualaikum guys, perkenalkan nama saya Roji. Kalian apa kabar? Saya doakan agar kalian dan keluarga bahagia dan sehat selalu ya. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu film yang berkaitan dengan pelakor dan psikopat yang berjudul Nanny Cam pada tahun 2014. Film dibuka dengan sepasang suami istri yang bahagia bernama Linda dan Mark. Mereka bersiap-siap untuk pergi ke acara makan malam. Mereka meninggalkan seorang babysitter bernama Barbara untuk menjaga Chloe, putri kecil mereka. Chloe meminta Barbara untuk memasak pasta buatnya. Namun, ketika Barbara sedang merebus air, tiba-tiba dia terlihat bingung dan tampak aneh. Sementara itu, Chloe menawarkan untuk membantunya, tapratan air mendidih. Petugas medis pun dipanggil ke tempat kejadian. Terlihat juga Linda dan Mark bergegas masuk untuk memastikan putri mereka baik-baik saja. Barbara meminta maaf yang sebesar-besarnya. Dan menurut petugas medis, Barbara menderita gangguan daya ingat. Oleh karena itu, dia tidak layak lagi untuk mengasuh anak kecil. I'm sorry. Malam harinya, Linda berkata untuk berhenti dari pekerjaannya supaya bisa merawat Chloe 24 jam. Tetapi Mark menyarankan agar mereka mencari pengasuh baru untuk anaknya itu. Mark juga berkata bahwa rumah kedua mereka akan siap beberapa minggu lagi dan rumah itu nantinya bisa menjadi investasi yang akan menutupi biaya kehidupan mereka jika Linda benar-benar berhenti dari pekerjaannya. Keesokan paginya, terlihat Mark sedang merenovasi rumah kedua mereka, sementara Chloe berkeliaran seperti anak kecil dan akhirnya bermain-main dengan pistol paku ayahnya. Untungnya ada orang yang lewat menghentikannya. Pejalan kaki itu membawa Chloe kembali ke Mark, dan kita ketahui bahwa namanya adalah Heather. Mark melihat bahwa Chloe menyukai gadis itu, segera membawanya pulang dan memperkenalkan Heather pada istrinya. Linda merasa ragu karena Mark menyarankan Heather sebagai pengasuh baru karena mereka belum tahu banyak tentang latar belakangnya. Mark meyakinkan bahwa Heather adalah pilihan yang baik karena dia tinggal di kota. Setelah diskusi, pasangan ini memutuskan untuk bertanya langsung kepada Heather, apakah dia ingin menjadi pengasuh baru Chloe. Heather dengan senang mengambil pekerjaan itu. Kebetulan juga dia sedang mencari cara untuk menghasilkan uang tambahan. Heather juga bilang bahwa dia dulu bekerja sebagai pengasuh dan memberikan nomor telepon majikannya sebagai referensi. Malam harinya, Linda yang belum sepenuhnya percaya pada Heather mencoba menelepon majikan sebelumnya dan menerima jawaban yang baik untuk Heather. Kemudian mereka memutuskan membeli CCTV untuk dipasang di dalam rumah karena masih khawatir atas keselamatan putrinya. Keesokan harinya, Linda pergi ke toko CCTV. Lalu pemilik toko merekomendasikan untuk membeli radio jam alarm dengan kamera. Sekarang Linda merasa nyaman karena kamera sudah dipasang di dalam rumah dan Linda dapat melihat putrinya sedang berlatih biola seperti biasanya. Setelah itu terlihat Chloe sedang bermain dengan Heather di halaman depan. Ketika Heather masuk rumah untuk mengambil air minum, Barbara datang dengan bersemangat karena dia merindukan Chloe. Saat keduanya mengobrol, Heather muncul. Tiba-tiba Heather menjadi pemarah dan bertindak seperti memusuhi Barbara. So much. They hate you for what you did. They tell me every day how grateful they are to have me. Shame on you. Barbara yang bingung langsung pergi pulang. Tidak lama kemudian Linda muncul dan bertanya apa yang terjadi. Heather berbohong dengan berkata bahwa Barbara memarahinya karena telah merebut pekerjaan dia. Linda merasa kasihan pada Heather dan mengatakan bahwa Barbara tidak sehat. Saat makan malam, tiba-tiba telepon rumah berdering. Lalu Heather menjawabnya. Ternyata peneleponnya adalah Barbara yang meminta maaf sekali lagi atas kejadian beberapa hari yang lalu, di mana air mendidih tumpah di tangan Chloe. Sekali lagi Heather merespon dengan amarah, tapi kali ini dia menirukan suara Linda, lalu mengatakan supaya menjauh, atau tidak. Better off if you just hurry up and die. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba Barbara mendengar suara-suara aneh di rumahnya. Tanpa sepengetahuannya juga, tiba-tiba bayangan melewatinya. Keesokan harinya, Linda yang sedang bekerja menerima panggilan telepon yang memberitahu bahwa Barbara telah bunuh diri. Kejadian itu sangat membuat pasangan ini terpukul karena mereka sudah lama mengenal Barbara dan terakhir kali mereka melihatnya tampak Barbara baik-baik saja.
Linda dan Mark kemudian meninggalkan rumah untuk menghadiri pemakaman Barbara, meninggalkan Heather dan Chloe di rumah. Ketika pasangan ini kembali ke rumah, mereka terkejut melihat betapa bersih dan rapinya rumah mereka. Linda kemudian menemui Heather, lalu Heather memberitahunya bahwa dia mengerjakan semua itu untuk menghabiskan waktu saat Chloe sedang tidur. Terlihat bahwa Linda merasa tidak nyaman dengan ini, lalu memberitahu Heather bahwa mereka hanya memperkerjakannya untuk merawat Chloe itu saja. Sebelum tidur malam, Linda memutuskan untuk melihat rekaman CCTV. Terlihat Heather dan Chloe mengobrol selama 3 jam tanpa berlatih biola ataupun melakukan aktivitas lainnya. Keesokan harinya, Linda menjadi stres karena Chloe masak yang lebih enak daripada ibu. Apalagi Chloe juga memberitahu ibunya bahwa dia tidak mau lagi bermain biola karena telah menemukan hobi baru, yaitu berpidato yang dia pelajari dari Heather. Ketika Heather datang, Linda bertanya kepada Heather tentang percakapan panjang yang mereka lakukan sebelumnya. Heather mengatakan bahwa dia dan Chloe sedang berbicara tentang kematian karena Chloe banyak bertanya tentang itu setelah kematian Barbara. Kemudian Linda menasihatinya untuk terus mengajak Chloe berlatih biola, dan pada titik inilah Heather menyadari bahwa dia sedang diawasi selama ini. Segera dia mencari CCTV di sekitar rumah. Sorenya terlihat Mark pulang kerja, lalu memutuskan untuk duduk dan berbicara dengan Heather. Mark mengungkapkan bahwa dia terluka saat bekerja, lalu Heather memberinya obat penghilang rasa sakit. Saat itu juga Heather mengambil kesempatan untuk menggoda Mark dan mencoba menciumnya. Mark yang merasa tidak nyaman menyuruh Heather pulang. Kemudian Heather memberitahu tentang CCTV yang mereka pasang. Mark hanya menghiraukan perkataan itu, lalu masuk ke kamarnya. Kemudian Heather dengan sengaja melepas pakaiannya dan membuat pose menggoda di depan kamera. Mark langsung menutup laptopnya. Di sisi lain, Linda yang semakin khawatir bahwa ada sesuatu yang gak beres, memutuskan untuk menambah lebih banyak CCTV di sekitar rumahnya. Pada hari berikutnya, terlihat Linda mengambil cuti setengah hari di tempat kerja karena dia akan menonton pertunjukan di sekolah Chloe. Meskipun bosnya merasa keberatan, tetapi tetap membiarkannya pulang lebih awal. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Linda diberhentikan polisi. Setelah keluar dari kendaraan, polisi memberitahu Linda bahwa mereka menerima laporan kalau dia telah menculik seorang anak. Linda yang bingung mencoba memberitahu polisi bahwa mereka salah orang. Polisi kemudian membawanya untuk diperiksa dan tidak mengizinkannya pergi sampai larut malam. Saat dia pulang, terlihat Chloe mengamuk karena merasa kecewa pada ibunya. Dan begitu juga Mark. Linda menjelaskan bahwa dia ditilang oleh polisi, tetapi Mark tidak mau mendengar alasannya. Sang ibu memiliki firasat bahwa ini ada hubungannya dengan Heather, bahwa itu adalah nomor telepon Heather sendiri. Tanpa sepengetahuan Linda, ternyata sebelum hari itu, Heather lah yang sebenarnya menelepon polisi dan menyuruh mereka mengejar Linda atas tuduhan penculikan. Kemudian Linda mencoba melihat semua video yang direkam dari CCTV malam itu, dan ternyata sudah dihapus. Linda dan Mark berdebat tentang file yang dihapus itu, dan Mark mengakui bahwa dialah yang menghapus file tersebut karena itu bukan ide yang baik untuk memantau privasi seseorang. Kita juga mengetahui bahwa Heather mengawasi mereka dari CCTV yang diam-diam dia pasang di dalam rumah. Tidak hanya itu, ternyata dia diam-diam juga tinggal di rumah kedua Mark dan Linda yang masih dalam renovasi. Pada hari itu, Linda mulai mencari informasi apapun mengenai identitas Heather dengan bantuan si penjual CCTV. Linda menelepon ke rumahnya dan meninggalkan pesan bahwa dia akan pulang larut malam. Saat Linda pergi melakukan pencariannya sendiri, Mark yang tiba di rumah disambut oleh Heather seperti biasa. Terlihat Heather membiusnya dengan minuman sampai Mark mengantuk dan mulai menggodanya lagi. Sementara Mark berjuang untuk menjaga pikirannya tetap waras, Heather mulai berbohong tentang hubungan yang seharusnya antara dia dan Mark, bahwa dia ingin Mark meninggalkan istrinya. Sementara itu, pencarian Linda membawanya ke rumah orang tua Heather, kemudian menunjukkan foto putrinya dengan pakaian mini yang seharusnya tidak sesuai untuk usia Heather. Sang ayah memuji kecantikannya dan berkata bahwa dia menyukai anaknya dengan pakaian itu. Linda kemudian memberitahu mereka bahwa gadis dalam gambar itu bukanlah Heather yang dia cari dan langsung permisi pulang.
Kita tidak tahu pasti apa yang terjadi sebelumnya. Terlihat ketika Linda pulang malam, dia melihat Mark sudah tidur di tempat tidur. Keesokan paginya, Linda menyarankan Mark untuk memecat Heather. Mereka sering mengalami hal-hal buruk yang sering terjadi. Mark menyetujuinya, dan mereka pun memecat Heather. Di sisi lain, saat Linda akan memberikan presentasi besar di tempat kerjanya, tiba-tiba monitor mengalami gangguan dan memutar video Heather bercampur dengan suaminya. Linda yang marah kembali ke rumah untuk memarahi Mark dan keduanya berdebat dengan sengit. I don't even know what happened. Linda kemudian berlari menaiki tangga untuk membawa Chloe, tetapi secara mengejutkan Chloe tidak ditemukan dimanapun. Mereka memanggil polisi dan mendudukkan mereka untuk memberitahu bahwa setelah beberapa penyelidikan, polisi menemukan bahwa orang tua Heather yang dikunjungi Linda hari itu bukanlah orang tua kandungnya, melainkan orang tua angkatnya. Ternyata Heather adalah anak yatim piatu. Mendengar hal ini, Linda teringat sesuatu. Dia kemudian memutuskan untuk memeriksa CCTV yang dipasang di kamar Chloe. Terlihat Heather berbicara ke kamera dan meminta Linda untuk menemuinya di rumah kedua mereka. Linda bergegas ke rumah itu dan menemukan putrinya Chloe bersama Heather. Ternyata terungkap bahwa Heather adalah putri Linda yang dia adopsi dulu ketika masih muda. Heather yang merasa dihianati karena ditinggalkan memutuskan membuat rencana untuk menghancurkan hidup Linda. Linda kemudian mengeluarkan kalung yang dia berikan kepada putrinya dulu. Dia menjelaskan bahwa Heather berbohong karena putrinya dulu meninggal dalam kecelakaan mobil 8 tahun lalu. Keduanya akhirnya berkelahi dan Heather berhasil menjatuhkan Linda. Mark yang datang mencoba menenangkannya, tetapi malah ini yang terjadi. Sementara Mark jatuh di lantai dan Chloe menangis ketakutan, Linda bangkit dan sekali lagi berkelahi dengan Heather. Kali ini Linda berhasil menang. Heather jatuh dari jendela dan Linda akhirnya memeluk putrinya. Namun, saat kamera bergerak keluar jendela, Heather sudah tidak ada lagi. Pada scene berikutnya, tampak beberapa waktu telah berlalu dan kita melihat Linda di akhir film membawa kita ke pemandangan di dalam bus, di mana seorang wanita tua mendekati seorang wanita yang menggendong bayi. Ternyata dia adalah Heather. Dan disinilah filmnya berakhir. Oke deh guys, semoga kalian paham tentang alur cerita dari film ini ya. Mungkin segini aja pembahasan alur ceritanya. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Saya Roji pamit dulu. Assalamualaikum.